Tim Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan dana BOS dan komite tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada SMA swasta Santo Thomas Aquinas Waitebula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada akhir November 2020. Kalau nggak ada yang format data itu sudah diisi kan? Sebentar isi. Nanti kalau mungkin ini yang sudah ada kasih kami dulu, kami lihat dan para saya ini kan bisa berikan Pak. Ada format. Nanti itu kelompokkan semua dengan dapodik. Kita lakukan dengan dapodik yang ada. Ya Pak. Iya, data umum. Selamat datang di SMA Santo Thomas Aquinas Sumba Barat Daya. Sekolah tersebut beralamat di Jalan Bukit Sunyi, Kelurahan Langgalero, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekolah ini berdiri pada tahun 1987 oleh Keuskupan Waitebula. Pada tahun 1997, sekolah ini diserahkan kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus. Secara operasional ditangani oleh Yayasan Mardiwiata di bawah naungan Kongregasi Inspektorat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian dari Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Kami SMA Santo Thomas Aquinas akan menerima Bapak Inspektorat untuk datang berkunjung di SMA Santo Thomas Aquinas Sumba Barat Daya. Terima kasih Pak Kepala. Perkenalkan saya Stefanus. Sebagai saya Toto, kami dari Inspektorat Daerah Provinsi BT melakukan pendinginan pengawasan di SMAS Santo Thomas Aquinas Waitebula. SMA Santo Thomas Aquinas Sumba Barat Daya ini terakreditasi A. Keadaan guru ada 59 orang, terdiri dari 42 guru komite, honor BOS ada 16 orang, 1 guru PNS. Mengenai keadaan siswa ada 271 siswa perempuan dan 277 siswa laki-laki. Mengenai rombongan belajar, yang saat ini ada 25 rombongan belajar, yang terrealisasi ada 20 rombel dengan jumlah siswa 628. Mengenai keadaan sarana prasarana yang saat ini kami perlu dan kami butuhkan, yaitu peralatan ruang laboratorium. Ada 3 laboratorium yang dimiliki oleh SMA Thomas, fisika, kimia, dan biologi. Namun untuk peralatan perlu dilengkapi lagi. Ya, SMA Santo Thomas Aquinas didirikan 1 Agustus 1987. Dalam perjalanannya ke SMA Santo Thomas Aquinas mempunyai visi, yaitu seperti terpampang di sini, terwujudnya warga sekolah yang berkualitas secara intelektual, unggul, cerdas, dengan semangat yang paling penting adalah semangat soliditas. Soliditas itu adalah sinergi, optimis, loyalitas, aspiratif, dedikasi, iman, tertib, asli, dan sukses. Itu moto kami. Dalam perjalanannya sekian 30 tahun ini, SMA Thomas sudah meraih beberapa prestasi, kurang lebih itu juara seni budaya tingkat provinsi, kabupaten, terus tidak terbilang dengan prestasi olahraga dan prestasi olahraga dan seni. Ini hasil kerja sama dari guru-guru dan hasil dari kerja ekstra, kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra ini menghasilkan sejumlah piala
Bahkan satu prestasi yang luar biasa itu kami sampai ke Palembang untuk mengikuti Jambore, juara Jambore Pramuka tingkat nasional. Kira-kira begitu beberapa kegiatan. Lalu untuk bidang akademik kami sedikit juga punya beberapa kali mewakili kabupaten kota untuk ikut O2 SN bidang MIPA, dan satu kali kita meraih tingkat provinsi yaitu matematika. Demikian beberapa hal untuk sekolah kami, dan ini sudah berdiri sekian. SMA Santo Thomas perlu dibekali dengan kegiatan-kegiatan rohani atau pembinaan rohani, retret, rekolesi, dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Kongregasi kita juga di bawah pelindung Maria Bunda Hati Kudus. Ini adalah naungan dari karya kerasulan kongregasi. Oke, thank you. Pagi ini kita kedatangan tamu. Dalam kesempatan ini, tim juga melakukan monitoring pelaksanaan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 di SMA Santo Thomas Aquinas. Kedatangan mereka akan melihat keberadaan anak-anak, aktivitas di dalam kelas, dalam tugas kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, nanti silakan kegiatan kegiatan nanti kami akan videokan semua kegiatan ini. Terima kasih. Pak Guru yang mengajar, sebentar ini setelah saya Stefanus, sebelah kanan saya Proto, sebelah kanannya Pak Riono ya. Jumlah kelas ini berapa orang? Yang ada berapa? Semuanya berapa? Total semua berapa? 32. Sekarang yang hadir? Yang lainnya nanti? Selamat pagi semua. Pagi saya Stefanus Proto, Pak Riono. Kali ini kenal toh? Sekarang kegiatan belajar mengajar apa? Bahasa Inggris. Total sebelum kita berapa? 600 PKN. Oke. Geografi ya? Boleh saya sedikit pernah dapat ajar matematika kok? Maksudnya di mata pelajaran matematika itu masuk sini? Ada. Oke, coba speed ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turun hadiahnya dari 150. 1, 2, 3, 4. 200. Siapa? 120. Ah, kau dapat 50. Ini kan saya suraikan di sini ya. Ini kan tetap kembali ke sini. Maka saya bilang lihat coba ini. Jadi yang 50 di mana tadi? Oke, saya kasih dia hadiah di tunai. Sementara pelajaran apa Ibu Guru? Sejarah peminatan. Sejarah peminatannya. Di sini kelas berapa? 3. Ibu Guru perkenalkan kami dari Inspektorat, saya Stefanus, ini Riono, ini Pak Okto. Kami melakukan pengawasan di sini. Boleh saya kasih satu pertanyaan sedikit ya. Coba ambil satu kertas putih, dia perlu pegangnya.
Di tengah masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar berlangsung tertib dan diikuti dengan antusias oleh para siswa. Terima kasih, kami kembali ke sekolah kelas lain lagi ya. Semangat dulu Mas. Ibu guru, makasih. Masih ada kelas lain lagi itu Pak? Oke, jadi perkenalkan kami sekolah, saya Stefanus, sebelah sini Pak Okto, sebelah ini Priyono. Kami dari Inspektorat Provinsi melakukan audit di sekolah kita. Nah, kita untuk satu kelas ini berapa jumlah murid? Bagi rombel, satu kelas itu kalau dalam bagi rombel 30. Jadi kalau dibagi dua rombel maka Ya. Karena ini kelas terakhir kami kunjungi, kita akan bermain logika dan matematika sedikit, boleh ya? Boleh. Nah, nanti yang bisa sukses saya akan berikan hadiah ya. Biar uang. Sekarang kita main matematika dulu ya. Karena saya kunjungi beberapa kelas, saya harus memberikan soal yang sama, jangan beda, supaya maksudnya jangan ada diskriminasi, soalnya di sana beda, di sini beda. 1 kali 2, 2. Oke, sekarang aja. 3 kali 4, 12. 2 kali 24 kali 5 perhatikanlah soal ini baik-baik. Sekitar 3 menit perhatikan soal baik. Perhatikan perhatiannya mana dari sekian. Perhatikan soal ini baik-baik. Sekarang kita akan beri hadiah 100.000. Kalau dijawab dalam keadaan cepat 5 detik. Nah, tapi soalnya seputar ini. Ini hanya bermain kecerdasan. Nah. Oke. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan. Itu mulai. 1 2 Bisa mana? Nama siapa? Kamu sebutnya? Nah, oke. Tepuk tangan untuk dia dulu. Kalau saya cerdas. Dari mana? Tinggal habis 2 kali kan 2 kali tidak 6 terus 3 kali 6 kalian Bisa ya? Dia cepat ya. Ini kan berarti kan tadi ini toh tidak dibalik-balik angka perkalian mau 6 kali 3 3 kali 6 sama toh. 10 kali 7 7 kali 20 sama. Oke. Berarti pintar ya. Mata berarti di mana fasilitasnya itu kami juga baru di sini, jadi otomatis kami sudah merubah yang dari kemarin tahun 2019-2020. 2021 ini kami sudah buat dengan di mana buku-bukunya kami atur di tempatnya fisika sendiri, yang mata pelajaran MIPA sendiri, dengan yang IPS sendiri. Nah, di mana di sini kami mau anak-anak itu, perpustakaan itu kami gunakan sebaiknya untuk anak-anak supaya bisa belajar dengan baik dan nyaman. kalau misalkan anak-anak mau melakukan pencarian kebutuhan buku secara cepat, metodenya bagaimana? Misalkan dia buku A, judul A, tahun sekian secara cepat, dia tidak usah keliling-keliling, tapi secara cepat dia tahunya caranya bagaimana. Kalau yang untuk itu Bapak, ini kami belum punya rencana ke depannya, tapi hanya kami tulis di depan situ ada mata pelajaran apa, ditempel di lemari yang paling itu, depannya itu hanya tempel begitu. Nanti mungkin ke depannya kami baru dari sana. Pengadaan buku untuk tahun 2019 ada dari Bos? Ada. Ada. Sistem metodenya bagaimana?
Maksudnya dari bendahara habis sampai ke ibu itu bagaimana prosesnya? Oh iya, bendahara yang memesan bukunya nanti sampaikan ke kami untuk mencatatnya, ini buku ini berapa, buku ini berapa. Diperiksa jumlahnya sesuai dengan berita acara. Sesuai dengan berita acara yang Dari rekanan dengan kepala sekolah, nanti setelah masuk sini disortir jumlah dan judulnya ya. Iya, iya. Kalau dia cocok bagaimana? Kalau untuk selama ini pas cocok, tapi kalau tidak tahu ke depannya. Kalau selama ini cocok sesuai dengan Terima kasih. Ibu nama siapa? Ibu Lensi. Lensi. Perkenalkan dulu supaya videonya kelihatan. Nama saya Ibu Lensi. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Kami pindah ke lain. Baik, ini guru-guru saya yang akan memperkenalkan tentang situasi lingkungan yang sehat dan yang bersih di SMA Santo Thomas Aquinas. Dipersilakan. Kita mendidik anak-anak supaya cerdas dan pintar. Kita juga mengajak anak-anak untuk berlatih menanam pohon, menanam bunga, memelihara lingkungan supaya tetap Dekat lagi dengan lingkungan, menciptakan suasana yang asri dalam belajar supaya lebih nyaman dalam proses belajar. Jadi untuk tanaman-tanaman ini bukan hanya sekedar ditanam di depan saja supaya menyambut anak-anak setiap paginya. Kami juga meminta mereka untuk menanam beberapa pohon dan juga bunga di setiap kelas. Untuk kelas yang ini ada kelas 10 dari IPA sampai IPS, dan juga kami menanam berbagai macam menanam tanaman hijau itu di mana fungsinya itu supaya anak-anak itu termotivasi belajar dari pohon-pohonan. Pohon saja butuh hidup dan di mana kita juga harus belajar. Nah, belajar menanam, anak-anak juga harus belajar menanam. Selain belajar menanam, kita juga harus belajar ini tata krama, kebersihan di sekolah. Jadi selain menanam pohon dan ini bunga, kami juga menyiapkan wastafel di mana di sini sebelum siswa masuk ke ruang harus mencuci tangan dan sesudah pelajaran harus mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Nah, di mana kami sudah menyiapkannya dari ke setiap ruangan itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu berjumlah 20-an lebih termasuk ruang guru. Nah, di mana di sini wastafel itu kami menyiapkannya